kita berpikir sebelum melangkah. Adakah gambaran atau tujuan yang ingin kita capai atau lalui sebelum mencapai sebuah tujuan? Dalam hidup, kita kerap kali dihadapkan pada situasi yang tidak pasti dan instan untuk sesuatu yang kita temui. Dan itu kita anggap sebagai sebuah kebenaran atau memang seharusnya seperti itu. Dalam memasuki perjalanan menuju rumah tangga, terkadang kita sering terfokus pada apa yang kita lihat, bukan pada tujuan dalam berumah tangga itu sendiri. Pernahkah kita sadar pada saat kita ingin memilih calon pasangan hidup, kita lebih berfokus pada penampilan, materi, dan nilai-nilai yang ada dalam diri calon pasangan kita tersebut? Itu bukanlah sesuatu yang salah. Yang salah dari apa yang kita fokuskan tersebut. Hal itu atau itu semua mau kita apakan setelah kita berumah tangga? Apa cukup berhenti di situ atau memiliki orientasi yang lain dalam membangun rumah tangga untuk jangka panjang atau selesai sampai di situ? Dalam arti, ketika semua itu telah dirasa puas atau membosankan, maka kita akan berpaling dan mencari yang lain. Membangun rumah tangga, dengan sekedar berumah tangga itu sesuatu yang berbeda. Membangun, benar-benar dijalankan sesuai kebutuhan dalam rumah tangga untuk saling mengisi dan melengkapi apa yang menjadi kebutuhan pasangan masing-masing, bukan kebutuhan diri sendiri. Dalam hal ini prioritas di dalamnya adalah, bagaimana setiap pasangan dijadikan sebagai bagian dari diri atau tubuh yang tidak terpisahkan, bukan memisahkan diri untuk saling menuntut satu dengan yang lain. Dalam membangun, tentu yang dilihat adalah daya atau kemampuan pasangan dalam mengeluarkan untuk dibangun layaknya anggaran yang harus dikeluarkan yang disebut sebagai daya atau kemampuan pasangan. Daya dan kemampuan ini tidak bisa dipaksakan layaknya anggaran. Jika kemampuan atau daya suami hanya mampu mengeluarkan dana sebatas kendaraan roda 2, jangan dipaksa untuk mengeluarkan dana sebesar roda 4. Begitu juga istri. Jika istri hanya sanggup memasak ala kaki 5, jangan dipaksa model masakan bintang 5. Hal-hal semacam ini perlu diperhatikan dalam membangun rumah tangga. Jika dipaksakan melebihi kemampuan atau daya, maka akan masuk ke sekedar berumah tangga. Maka akan muncullah bosan, jenuh, bahkan kehilangan daya tarik atau gairah kepada pasangan karena tidak lagi menarik sebagaimana tampil dalam busana yang bebas tanpa tuntutan atau embel-embel yang mengikutinya di belakang layaknya sebelum berumah tangga. Apa itu? Tidak lagi tercium bau busuk atau jeleknya pasangan ketika dihadapkan dalam satu ruangan yang sama yang setiap hari kita bisa melihat sisi baik buruknya. Jika ini semua tidak dapat kita terima setelah menikah, maka bisa dipastikan, rumah tangga kita akan sampai pada sekedar berumah tangga, bukan membangun rumah tangga. Karena membangun, ada tujuan dari pernikahan yang akan dijalani, bukan sekedar menikmati keindahan pasangan atau materi semata. Tetapi bagaimana menjalani rumah tangga tersebut dengan berjalan secara bersama-sama. Bagaimanapun kondisi pasangan setelah resmi menjadi pasangan yang sah, dengan cara saling mengisi dan melengkapi satu dengan yang lain. Kalau hanya berfokus pada kepentingan pribadi atau diri sendiri, maka rumah tangga itu akan berhenti sampai di sekedar berumah tangga. Maka tidak akan ada kenikmatan dalam berumah tangga karena merasa dibebankan dan tidak sesuai ekspektasi yang diharapkan seperti mendapatkan pelayanan sebagaimana yang tampak pada kisah-kisah percintaan yang romantis. Dalam berumah tangga harus saling melayani satu dengan yang lain berdasarkan kesadaran dan peran atau tugas masing-masing, serta berdasarkan sisi gender itu sendiri. Yang perempuan harus mengerti tugas atau kebiasaan perempuan, dan yang lelaki harus mengerti tugas dan kebiasaan laki-laki. Dan kapan tugas ini bisa berganti atau digantikan. Melihat kondisi dan kebutuhan yang itu bisa dilakukan berdasarkan kesadaran masing-masing untuk saling memberi dan menerima itu dengan tujuan untuk kebaikan rumah tangga itu sendiri. Artinya, ada saling pengertian. Itulah yang disebut membangun. Namun jika hanya sekedar berumah tangga kemudian selesai begitu saja dengan suka masing-masing, buat apa menikah? Jika pada akhirnya ingin mencari yang lain atau mengakhiri karena dianggap tidak sesuai yang diharapkan, itu sama saja mencederai pasangan yang bersungguh-sungguh ingin membangun rumah tangga, dan merusak citra diri sendiri terkait komitmen dalam pernikahan. Orang yang ingin membangun dengan sekedar membangun itu jelas berbeda. Mereka yang ingin membangun tidak sekedar menjadikan penampilan atau materi sebagai tujuan untuk berumah tangga, sedangkan mereka yang sekedar membangun, penampilan atau materi itu penting.
Ini akan jelas nampak perbedaannya ketika telah menjalani rumah tangga. Mereka yang memprioritaskan penampilan atau materi, ketika terjadi perubahan dalam perjalanan rumah tangga, itu akan membuat mereka terganggu. Apabila penampilan dan materi tidak lagi serupa dengan ketika mereka pertama kali atau berhadapan sebelum menjadi pasangan. Sedangkan bagi mereka yang tidak terlalu memprioritaskan itu, tahu menempatkannya, mereka tidak begitu kaget jika hal itu tidak lagi terlihat sama seperti sebelum menikah. Tetapi berupaya memberikan yang terbaik dan terus meningkatkan kualitas hubungan sesuai yang dibutuhkan. Itulah gambaran dari membangun rumah tangga, dan sekedar membangun rumah tangga. Semoga gambaran ini dapat dipahami dan dimengerti.